Allah izinkan kita kembali berada di rumahnya ini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas dari hati, sehingga syukur kita bila diterima, maka Allah berikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan mengikutinya kita sering pula menyebut namanya, dan setiap namanya disebut kita pun bersalawat kepadanya. Dan di saat kita bersalawat kepadanya, Allah membalas dengan 10 kali salawat, yaitu ampunan dan rahmat untuk kita. Seolah-olah kita berdoa berkali-kali, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, dengan bersalawat kepada Nabi, dan semuanya diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari-hari ini, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nabi katakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari amalan-amalan salih lebih dicintai Allah daripada hari yang amal saleh dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah nilai lebih baik, lebih tinggi, dan lebih besar pahalanya dibanding hari-hari yang lain. Oleh sebab itu, saya yakin tidak ada yang tidak semangat. Pasti semangat. Gaji biasa saja semangat, apalagi gaji dilipat gandakan, dan Allah yang Maha tahu berapa yang akan Dia berikan. Dan pasti sesuai dengan niat dan keinginan serta azam dan ketulusan. Kaum muslimin, melanjutkan kaji kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan ma yaqta'us salah, sesuatu yang dapat memutuskan salat kita, yaitu membatalkan. Maka munasabah pula disebutkan hal-hal yang lain yang juga berkenaan. Apakah salat kita batal karenanya, atau rusak karenanya, atau sah tetapi kita berdosa, atau sah tetapi tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ada kalanya salatnya sah tapi tidak diterima. Ada kalanya salatnya sah dan diterima tapi ada dosanya. Dan ada kalanya sah, diterima tapi tidak disukai dilakukan di saat seperti itu. Misalnya salat yang sah dan diterima sesuai dengan rukun syarat. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijanjikan diterima. Sah, diterima. Ada kalanya sah tapi tidak diterima. Apa misalnya? Rukun, syarat lengkap, tetapi ada riya di dalamnya. Ada riya di dalamnya, dan riya itu membatalkan amal. Atau
sah syarat rukun, tetapi ada kesyirikan di dalamnya. Ada kesyirikan di dalamnya, baik disadari atau tidak. Misalnya dulu orang-orang jahiliyah haji dan mengikuti, tetapi dalam hajinya ada unsur syirik, yaitu mereka tawaf di Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Yang kedua, dalam talbiyah mereka ada ucapan syirik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Ya, bahasa talbiyahnya sama. Itu yang dulu dibaca para nabi, dan itu juga yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka selipkan kalimat yang membatalkan muqaddimah dan al-khatimahnya. Coba dengarkan. Labbaik Allahumma labbaik. Apa makna labbaika? Ya Allah, aku perkenankan panggilanmu. Allah kan memanggil kita untuk haji. Labbaika la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Artinya haji ini murni karenamu. Kalau kita langsung innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya nikmat, pujian, nikmat, kerajaan hanya milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Tapi orang musyrikin enggak, ditambahnya sebelum tadi. Setelah labbaika la syarika lak, ditambahnya ada selipan. Karena kayaknya yang itu belum lengkap menurut mereka. Atau ada hal lain yang dianggap bagus dan dirasa baik. Apa itu? Illa syarikan huwalak. La syarika lak illa syarikan huwalak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang sebenarnya engkau yang memilikinya. Siapa? Orang-orang saleh yang merupakan hamba-hamba Allah. Yang merupakan hamba-hamba Allah yang diwalikan oleh mereka. Dianggap sebagai wali yang dekat dengan Allah. Itulah sekutu-sekutu yang mereka anggap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang memilikinya, mereka sama sekali tidak memiliki. Nah, ini sah rukun syaratnya, tetapi ada kandungan syirik di dalam bacaannya. Maka hati-hati, jangan sembarang membaca sesuatu yang tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW, karena dikhawatirkan di dalamnya kalimat-kalimat yang dengannya kita membatalkan amal kita. Jelas kaum muslimin? Nah, ini contoh sah tetapi tidak diterima. Ada contoh lain, amalan kita sah, kemudian insya Allah diterima, cuman ada dosanya. Apa contohnya? Sah, diterima, tapi ada dendanya. Nah, apa contohnya? Apa? Sah, insya Allah diterima, dia ikhlas, tapi dia ada dosanya. Ada contohnya? Nah, contoh mursim misalnya, lengkap syarat, diterima, cuma ada denda. Kenapa? Ada pelanggaran, ada tilang, kena etle, misal, kena etle, dilarang laju juga, sah, jelas. Syarat-syarat kita terima, urusan dikeluarkan, cuman ada dendanya. Kalau dalam syariat ada seperti itu, ada. Misalnya tuan-tuan salat, syarat rukun lengkap, ikhlas ikut Nabi, ikhlas karena Allah, ikut Nabi SAW. Cuman baju yang dipakai tidak dibayar dulu di supermarket.
Tahu? Baju yang dipakai hasil curian misalnya, atau dibeli dari harta yang tidak halal, apapun namanya, entah curian, entah dikorup atau penipuan, kan haram tuh, jelas. Maka berdosa tidak memakainya? Berdosa. Dan Nabi terang-terang menyebut tidak boleh solat di atas tanah yang dirampas. Maka para ulama khilaf dalam masalah ini, apakah solat? Misalnya seseorang merambah tanah itu, kalau tanah diambil apa istilahnya? Menyerobot tanah orang. Ya, nyerobot orang tidak tanggung-tanggung pula setengah hektar. Setengah hektar gitu. Iya. Saya mengalami hal itu. Saya beli, orang tua saya belikan untuk saya 1,5 hektar. Habis itu di masa yang tempat kita beli masih hidup, tak ada yang komplain. Setelah beliau mati, komplain dia, tanahnya tak ambil 1/4 hektar. 1/4 hektar. Ribut lah orang tu dibawa. Saya bilang jangan ribut. Dia bilang terambil berapa? 1/4, kasih setengah. Kasih setengah. Jelas Pak? Saya tak mau ribut. Rezeki itu banyak. Bukan hanya di situ. Daripada buat candung-candung, buat parang orang di situ kan. Nanti jadi kasus besar. Saya bilang, dia mau 1/4, kasih setengah. Tapi besok jangan ribut lagi. Yang setengah yang saya kasih saya ikhlas. Tapi kalau 1/4 yang dia klaim, kalau dia dosa, itu urusan dia. Jelas? Saya ikhlas karena ingin mendamaikan. Jelas Pak? Saya tidak mau berselisih. Nah, intinya, sekarang kalau dia solat di tanah yang 1/4 yang tidak diikhlaskan tadi misalnya, solatnya sah atau tidak? Sah. Nah, solatnya sah, tetapi berdosa. Ini contoh. Nah, sekarang kita masuk pada bab as-salatu tijahal qabri, yaitu salat menghadap ke kuburan. Nah, ini masalah. Kenapa ini dibahas dulu? Kan ada yang bertanya, kok ini dibahas dulu, Ustaz? Sebab sebagaimana kita salat tentu akan memilih tempat yang bersih, sah? Betul? Tentu ketika salat di suatu tempat, tengok bersih atau tidak, sah? Pastikan kainnya bersih, tempatnya bersih, betul kan? Harus steril, karena syarat, termasuk syarat diterimanya salat adalah mesti suci secara batin dan suci secara zahir, suci dari najis, suci daripada hadas. Kemudian kita akan melihat mana arah kiblat, mana arah kiblat. Kapan itu dipastikan? Sebelum sholat. Demikian juga masalah ini, yaitu sholat mengarah ke kuburan. Tentu akan kita periksa dulu sebelum sholat atau setelah sholat. Akan kita periksa sebelum sholat. Tempat ini ada kuburannya atau tidak ada kuburannya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, oleh Imam Muslim dan Abu Dawud serta Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi SAW wa kana yanha 'anis salati tijahal qabri fayaqul, Nabi SAW melarang salat menghadap ke kuburan. Beliau bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat mengarah ke kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula duduk di atasnya. Ada dua perkara di sini. Satu, jangan salat menghadap
kuburan. Yang kedua, jangan duduk di atas kuburan. Ini juga sering tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Ya, karena ziarah rajin, tetapi adab ke kuburan kadang kita kurang rajin mempelajarinya. Di antara adab yang sering dilupakan oleh kita adalah duduk di atas kuburan. Bahkan lebih daripada itu, berdiri. Mana yang lebih bahaya, duduk di atas kepala kita atau tegak di atas kepala kita? Gimana lebih? Mana yang lebih bagus? Didudukin atau dipijak kepala kita? Dua-duanya tak bagus ya, tapi mana yang lebih parah? Coba kira-kira, diinjaknya kepala saya atau didukunya kepala? Mana yang lebih ini? Dikakiin atau didudukin? Mana yang lebih? Ya, diinjak lebih parah. Nah, jadi orang kadang berdiri di atasnya, lengkap dengan sendal dan sepatunya, dan duduk saja dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun dalam hal ini ulama juga berbeza dalam menafsirkan larangan itu, yaitu ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tetapi sebagian besar ulama jumhur mengatakan haram hukumnya, karena al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum asalnya larangan itu adalah haram. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena hukum asalnya adalah diharamkan. Ini adalah mazhab jumhur seperti yang dinukil oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Demikian juga menurut Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Nah, kemudian sebagian mengatakan adalah al-karahah, makruh. Dia sampai haram seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Demikian pula Imam Ibnul Jauzi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan wal haqqu innahu haram. Yang hak, yang benar di antara kedua pendapat ini adalah haram. Alasannya apa? Kaedah yang dikatakan oleh para ulama sendiri. Li'annal asla bin nahyi at-tahrim. Hukum asalnya larangan itu adalah menunjukkan haram. Kalau sifat Nabi SAW melihat orang ziarah kubur, didiamkannya atau dilarangnya? Pasti dilarang. Enggak, bukan ziarah kubur, duduk di atas kubur maksud saya. Saya bilang apa tadi? Ziarah kubur ya? Paham? Maksudnya ketika kita ziarah kubur, lalu dilihatnya ada orang duduk di atas kuburan, kira-kira dilarangnya enggak? Baik, ketika tuan-tuan dan puan-puan dilarang oleh Nabi, apa sikap tuan-tuan? Apa sikapnya? Maaf Nabi, hukumnya cuma makruh gitu. Gimana kira-kira? Ya, kalau ustadz saja misalnya yang kita segani dan hormati mengatakan, Pak, tidak bagus duduk di atas kuburan, kira-kira apa sikap kita? Ustadz, jangan main-main, ini khilafiyah masalahnya gitu ya. Pasti kita akan mengatakan terima kasih, ya kan? Terima kasih ya Rasulullah. Nabi SAW melarang duduk di atas kuburan. Sebab saya dulukan ini karena ini bukan pokok. Yang akan kita bahas sekarang masalah salat menghadap ke kuburan atau salat di kuburan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dulu semasa saya masih menuntut ilmu di pondok, masalah seperti ini boleh dikatakan jarang kita dengar dibahas. Betul apa salah saya? Betul atau salah saya? Ya Pak?
Ini yang mau saya bahas, Pak. Ya, ini yang mau kita bahas sekarang. Atau mau langsung ke situ? Ini sudah ada pembahasan di situ tadi ya. Lebih duluan mereka membahas nampaknya, jadi baik. Itu yang mau kita bahas sekarang. Masih sabar apa enggak? Kalau sudah tidak sabar lagi saya akan ke sana langsung. Nah, ya, saya memang masalah ini seperti yang saya katakan. Kan saya beri mukaddimah. Di masa saya masih menuntut ilmu di pondok. Waktu itu Bapak masih tua kan, saya udah tua. Ya kan, di masa kita tua dulu. Jarang dibahas. Terus terang, jarang dibahas. Apa sebab? Wallahu a'lam. Mungkin seluruh ulama kita masa itu menganggap tidak ada masalah. Menganggap tidak ada masalah. Yang kedua, umum di masyarakat kita, dari yang kami pelajari semasa di pondok dulu, adalah bila seseorang punya wakaf, baik wakaf kuburan maupun wakaf masjid, pada umumnya berwasiat, bila saya meninggal nanti tolong dikuburkan di depan masjid. Sah? Benar apa salah saya? Benar atau salah yang saya katakan ini? Benar. Alasan waktu itu para guru kami mengatakan, alasannya adalah bila tanah itu milik kita, artinya wakaf keluarga, maka boleh kita dikuburkan dimanapun, walaupun dekat masjid. Jadi yang dibahas bukan masalah larangan Nabi ini. Yang dibahas adalah tanah ini milik saya yang wakafkan. Maka saya berhak untuk dikuburkan di tempat ini, walaupun di situ ada masjid. Jelas Pak? Jelas Pak? Bapak yang bertanya? Alhamdulillah. Nah, jadi karena ini yang menjadi alasan bahwa bila kuburan tanah ini milik saya, maka saya boleh dikuburkan di situ. Padahal sesungguhnya, ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita selalu lebih perhatian pada wasiat orang yang akan meninggal setelah meninggalnya daripada wasiat Allah dan Rasul yang lebih berhak mengatur orang meninggal ini. Betul kan? Contoh, masalah ada orang tua meninggal, yang paling kita tanya apa? Ada orang meninggal, yang kita tanya apa? Wasiatnya, sah? Ada orang tua kalian berwasiat? Oh ada. Dia wasiat untuk Ustaz Dasman sepertiga harta peninggalan. Misalnya ini. Sampai sekarang belum ada nih. Nah, sampai sekarang belum. Entah kalau di sini nanti adanya. Itu yang benar. Setelah itu apa? Setelah itu apa yang ditanya? Utang piutang. Dan ini benar, tidak ada masalah, betul. Itu harus didahulukan. Pas yang terakhir masalah pembagian warisan, tolong jangan dibahas dulu. Ini tabu. Ini tabu, iya kan? Padahal ini wasiat siapa? Wasiat Allah SWT. Ini wasiat Allah. Bahwasanya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain.
Allah mewasiatkan. Apa makna wasiat Allah? Apa makna wasiat? Perintah. Apa makna wasiat orang tua? Perintah orang tua. Jelas? Di ujung ayat Allah tekankan lagi wasiyatan minallah. Wasiat dari Allah SWT. Nah sekarang mana yang lebih kita utamakan? Wasiat orang tua atau wasiat Allah SWT? Pada umumnya wasiat orang tua. Sehingga tidak sedikit harta peninggalan tidak dibagi. Alasan segan. Pada itu adalah dosa. Mana yang lebih besar, dosa kepada Allah pada dosa kepada orang tua? Hah? Mana yang lebih besar, melanggar wasiat orang tua atau melanggar wasiat Allah? Melanggar wasiat Allah. Nah, ke dalam bab ini wasiat pemilik tanah bahwa bila saya mati kuburkan di depan masjid. Sedangkan wasiat Rasulullah SAW jangan salat menghadap kuburan. Ini yang aneh lagi, coba lihat Islam. Ini kita kaum muslimin ini. Bila ada jenazah dalam masjid, berani tak tuan-tuan salat? Saya ulang kembali, atau pertanyaannya saya balik. Boleh tak meletakkan jenazah dalam masjid ketika kita salat? Pada umumnya di masyarakat kita. Boleh? Hah? Boleh apa tak? Pada umumnya merasa tak boleh, iya kan? Pada umumnya. Oh di sini boleh kan berarti dah ngaji tu. Nah. Boleh. Siapa yang melarang? Kecuali tuan-tuan salatnya untuk memuliakan orang mati, itu lain hal. Terniat pula sujud pada dia, itu lain hal. Tapi kalau meletakkan jenazah dalam masjid, kita salat tidak ada masalah. Karena yang dilarang menghadap kubur, bukan menghadap jenazah. Walaupun ada ulama yang melarang, ada. Katakan ada yang melarang. Nah, karena dia sudah menyerupai kubur, menyerupai orang, ini sudah pasti penduduk kubur. Nah, tapi yang sahih wallahu alam tidak dilarang. Tetapi setelah orang mati, ada baliknya. Kuburan sebaliknya, kebanyakan mengatakan tidak apa-apa. Padahal Nabi melarang kita solat menghadap kuburan. Baik. Nanti akan ada lagi orang yang beralasan, Ustaz jangan terlalu picik pikirannya. Tidak ada masjid di dunia ini kecuali depannya ada kuburan. Sah? Ada nggak masjid di dunia ini kecuali di depannya ada kuburan? Jauh atau dekat? Tidak paham tuan-tuan maksud saya. Masjid ini, depan di sini kan tidak ada kuburannya. Ada? Tidak. Depannya lagi? Depannya lagi? Pasti ada. Sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah pasti ada menghadap kuburan. Jadi kata beliau, tidak mungkin orang sholat kecuali menghadap ke kuburan. Tuan-tuan, perempuan, Nabi yang mengatakan itu paham tak ini kira-kira? Saya ulang kembali. Nabi ketika melarang kita salat menghadap kuburan, paham tak beliau bahwa di depan sana sampai ke mana-mana ada kuburan? Paham. Paham beliau yang dimaksudkan itu. Bahwa tidak akan ada masjid kecuali di depannya sampai ke kiblat pasti ada kuburan. Tapi tidak ada orang yang mengkultuskan kuburan yang jauh di sana ketika sholat. Pasti orang mencari kuburan yang paling dekat dengannya untuk dikultuskan. Makanya Nabi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka larangan ini, larangan salat atau menghadap kuburan, itu sabit sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Nah, seperti pertanyaan Bapak tadi, bagaimana maksud menghadap itu? Saya kira ini tidak perlu jelaskan lagi. Yang namanya menghadap ya menghadap. Menghadap kiblat. Gimana caranya, Pak? Menghadap kiblat. Ya mengarah. Berarti kalau sholat menghadap kuburan, ya menghadap kuburan. Emang itu maksudnya. Sholat menghadap ke kuburan. Jangan katakan, berarti maksudnya menjadikan kuburan sebagai kiblat. Bukan. Jadi kuburan yang ada di depan kiblat kita. Searah dengan kiblat. Bukan maksudnya yang dilarang itu kuburannya di arah sana, kiblat arah sini, saya menghadap ke situ. Bukan itu maksudnya. Karena ada banyak hadis dalam masalah ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ibunda Ummul Mukminin, Ummul Mukminin, Ummu Salamah, kemudian Ummul Mukminin, Ummu Habibah, dua-duanya istri Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka dua-duanya pernah hijrah ke Habasyah karena di Mekah tidak kondusif. Nabi katakan atau perintahkan mereka hijrah ke Habasyah karena di situ ada raja yang adil. Siapa namanya? An-Najasyi. Lalu keduanya menceritakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma ra'ata kanisatan, bahwa beliau berdua melihat di sana ada sebuah gereja. Ada gereja. Fiha suwar, di dalamnya banyak gambar-gambar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika qaumun, mereka itu adalah kaum idza mata fihimur rajulus salih, apabila mati di antara mereka seorang yang saleh. Coba lihat, orang saleh, bukan orang biasa, orang saleh. Banau ala qabrihi masjidan atau ittakhazuhu masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Nabi menyebut masjid karena memang umat ini semuanya umat Islam asalnya. Agama seluruh Nabi itu adalah al-Islam. Cuman ketika dirubah-rubah oleh pengikutnya menjadi agama lain. Yahudi merubah agamanya jadi agama Yahudi. Nasrani merubah agama jadi agama Nasrani. Asalnya Islam semua. Washhadu bi anna muslimun. Nabi Nuh Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Isa Islam. Tapi ketika dirubah, jadi berubah agamanya. Kita pun ketika mulai merubah agama, dan mulai berubah namanya. Ada Islam, Islam Nusantara, ada Islam Kejawen, ada Islam Kebatinan, ada Islam Murni, ada Islam Jamaah, ada Islam Futuristik, ada Islam Inklusif, ada Islam Nusantara sudah tadi. Ini kalau semakin dibiarkan ke depan nanti Islamnya tanggal tuh. Islamnya akan tanggal, yang akan menonjol adalah Nusantaranya. Yang akan menonjol adalah jamaahnya, bukan Islam lagi. Itu semuanya. Jadi semuanya Islam. Maka Nabi sebut ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka mengandikan kuburan para orang solehnya bila mati mereka bangun masjidan, tempat ibadah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Nabi 5 hari menjelang meninggal. 5 hari menjelang meninggal.
menyebutkan kalau 5 hari menjelang meninggal, penting tak kira-kira pesan itu? Pesan-pesan terakhir penting kan? Nah, dengarkan baik-baik. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat beribadah. Ala la tattakhidhu qabri idan wa masjidah. Ingat, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul-kumpul hari raya yang diulang-ulang, dan jangan pula sebagai tempat untuk peribadatan khusus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, dari akumulasi semua dalil ini dipahami oleh para ulama bahwasanya salat menghadap kuburan itu dilarang. Nah, cuman tingkatan pelarangannya tidak sama, bertingkat-tingkat. Pertama, yang disepakati dilarang adalah salat di pekuburan, di pemakaman. Itu disepakati haramnya salat di situ. Disepakati dilarangnya salat di situ. Cuman mereka berselisih pendapat. Apakah dilarangan itu menyebabkan salatnya batal atau tidak? Apakah salatnya batal atau tidak? Ini saya jelaskan karena memang tadi saya katakan sebagian ekstrim kanan, sebagian ekstrim kiri. Paham maksud saya? Asal ada orang solat di masjid yang ada kuburannya, ini sudah ada dihukum ahli bid'ah semuanya. Sebaliknya, yang tidak mau solat di masjid yang ada kuburannya dihukum oleh pihak yang lain, ini adalah kaum agama baru dan sebagainya. Makanya perlu penjelasan ini. Dan siap-siap saja untuk mendengarkannya. Mana yang suka pingsan, tolong kuat-kuat bahkan mentalnya. Kadang-kadang kita dengan kaji ini karena lama nak ngaji, kena emak kita. Ya kan saya katakan dari awal, saya katakan mukaddimahnya. Saya sengaja muter-muter ini pemanasan. Cuma Bapak itu ingin segera harus dia to the point di mana. Saya lebih lama Pak diputar-putar oleh guru saya dulu. Makanya ya, kalau kata guru saya dulu, kalau kamu sabar lama di situ nanti akan di sini. Iya. Makanya saya bisa di sini karena lama sabar di situ dulu. Ya. Dan memang semakin keras masalahnya, putarnya harus pemanasannya lebih lama, Pak paham itu. Kalau terus semakin lama penyakitnya kronis, terapinya semakin lama. Betul kan? Tidak bisa cepat-cepat. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu itu perlu 6 syarat. Di antaranya adalah sabar, tulus zaman, masanya lama. Kalau makanan instan, cepat sakit kita. Indomie, Supermie, sedap, dan sebagainya. Itu tidak lama tahannya Pak, menimbulkan penyakit. Tapi kalau yang lama prosesnya, makanya Nabi itu berdakwah itu 23 tahun. Sabar Abu Bakar, Umar, Utsman mengikutinya, sehingga mereka jadi orang-orang besar dalam sejarah. Nabi mengulang-ulang kalau menyampaikan hadis sampai 3 kali. Sampai hafal seperti dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Bapak bilang terlalu lama muter-muternya, sabar aja dulu. Kita kan kalau naik apa namanya itu
payung pun yang apa namanya di tempat permainan tuh. Semakin lama putaran semakin senang gitu. Baru aja bulan kok bayan bulan keling. Baru sekali dah, cepat sekali katanya. Karena kita menikmati. Tapi kalau tidak menikmati pusing, iya, terasa lama sekali. Makan kita sampai 2,5 jam Pak, menikmati. Ceritanya ngalor ngidur. Alhamdulillah belum sampai 1 jam. Belum sampai 1 jam. Baik, mungkin tidak selesai juga sekarang ini. Baik, sekarang. Baik, itu yang pertama. Sepakat larangan salat di kuburan. Cuman mereka khilaf apakah haram atau makruh. Haram atau makruh. Saya sebagai seorang pengikut Nabi yang setia, kalau sudah dilarang Nabi, ya saya tinggalkan. Karena pasti kalau dilarang, paling sedikit tidak disukai. Tadi saya katakan, dilihat oleh Nabi kita salat, dilarangnya apa kita lakukan? Saya ulang kembali. Andainya Nabi sekarang hidup, kita salat di kuburan, lalu dia bilang, Dasman, jangan salat di kuburan, apa sikap kita? Rasulullah masalah kan khilafiyah nih, gitu. Enggak. Jelas? Nah. Cuman bagi siapa, kenapa kita mengaji hukum ini? Bagi siapa yang melakukannya, terlihat kita sholat dia di kuburan, kalau kita dah tahu bagaimana para ulama membicarakannya, kita katakan, jangan sembarang ahli bid'ah. Nah. Kan ini yang jadi masalah. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Kemudian jangan pula katakan kepada yang melarang, Anda keras sekali Wahabi. Tidak juga. Karena ini ada ulama-ulama besar di dalam sudah bahas. Jelas? Maka jumhurul ulama al-Malikiyah, al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah, riwayat dari Imam Ahmad bahwa salat di kuburan tidak haram. Hanya makruh. Kan terkejut jadinya. Nah, besok saya tahzir sama beliau ni. Ustaz Dasman membolehkan solat di kuburan. Saya tidak membolehkan, saya sudah bilang, makanya saya muter-muter Pak. Mohon maaf, memang ini kalau jadi sutradara memang beginilah cara saya. Memang saya muter-muter. Memang. Mohon maaf, bukan bapak pertama yang kritik saya. Istri saya sering kritisi saya. Tapi istri saya masih tetap bersama saya. Karena saya itu dikritik, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bagus itu. Nah, cuman saya katakan, makanya Adinda takkan pernah jadi ustazah. Sebab apa? Tidak sabar mendengarkan lama. Kalau saya karena sejak pondok 7 tahun. Di Madinah 15 tahun. Hari ini kalau ada masih syekh, saya masih duduk di situ. Nah, walaupun yang dibaca diulang-ulang terus. Itu terus. Imam Ar-Rabi' bin Al-Muradi, murid Imam Syafi'i, baca kitab Risalah bersama Imam Syafi'i 50 kali sampai tamat. 50 kali sampai tamat. Nah. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jelas? Ya. Enggak, Bapak belum menjelaskan keterangan, tentu ragu. Cuma menghadap sholat menghadap kuburan ini, masjid kita ini itu mungkin ada di sana tentang kuburan. Ada nggak jarak tertentu dibolehkan? Kan ini kita kan tidak tahu nih. Kalau kita tiba-tiba di sana, kita mungkin ada juga kuburan. Jarak itu ada nggak ditentukan? Jangan salah tafsir, jangan ada keraguan. Pak, mohon maaf. Mungkin tadi Bapak sedang membahas juga ketika sedang membahas. Jadi karena pembahasannya ada 2 majelis tadi, jadi kurang jelas. Sekarang saya ulang kembali. Ya, karena tadi Bapak sedang membahas ketika saya membahas. Makanya Bapak ragu. Nah, iya itu makanya. Jadi ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi qalbihi. Allah tak jadikan dalam rongga dada kita 2 hati. Allah jadikan 2 hati dalam rongga dada kita.
Tapi tidak apa. Imam Asy-Syafi'i sampai 40 kali mengulang syarah kepada muridnya. Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi. Saya ulang kembali, Pak. Nabi ketika mengatakan jangan solat ke kuburan, beliau paham tak bahawa selama ini tak ada tempat kecuali di depannya ada kuburan? Paham. Nah, kalau demikian para ulama tidak pernah mempermasalahkan kuburan yang jauh-jauh itu. Makanya para fuqaha ketika membahas masalah ini, beliau tidak bilang kuburan misalnya ini orang Madinah, kuburan yang ada di Yambu, tidak ada cerita. Atau orang Baghdad salat, kuburan yang ada di Basrah, karena Basrah letaknya antara Makkah dan Baghdad, tidak pernah itu yang dipermasalahkan. Kalau yang permasalahkan itu namanya, kalau bahasa kami, nyinyir namanya itu. Bukan itu masalahkan. Karena tidak disebut salat mengarah ke kuburan di situ maksudnya. Yang dimaksud oleh Nabi adalah, karena kalau antum lihat ilatnya nanti larangan itu, makanya saya bilang tadi sabar dulu karena akan sampai ke situ. Ilahnya larangan itu oleh para ulama ada dua. Satu, ditakutkan ada najis di kuburan itu, makanya tidak dianggap haram bila pasti bersihnya. Karena orang mati yang namanya lepas itu membusuk, ada nanah, ada darah. Lalu kita katakan ini ilat ini lemah. Pertama, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilat Nabi jelaskan langsung bahwa yang dimaksud adalah menjaga tauhid. Karena tadi dia bilang idza mata minhumur rajulus salih. Bila mati seorang laki-laki yang saleh, lalu mereka jadikan tempat beribadah. Bapak tahu tak kenapa orang beribadah tempat orang yang saleh? Semoga mati. Bukan menghormati, mengkultuskan. Minimal orang merasa bahwa di kuburan itu lebih afdal daripada salat di tempat lain. Sah? Dan ini kan perlu dalil. Dan lebih parahnya lagi nanti orang ke masjid tidak, tapi ke kuburan iya salatnya. Ini banyak kita saksikan. Di sebuah kuburan, tempat di masjid, di situ ada kuburan keramat salah seorang sunan. Ketika wudu ramai orang. Pas salat di masjid tidak ada orang. Rupanya mereka di masjid. Dia itu salat maghrib tuh, Pak. Kalau bukan karena menganggap kuburan itu lebih utama dari masjid, kenapa mereka ke kuburan? Betul kan? Kenapa orang lebih bersemangat pergi berdoa ke kuburan keramat? Sebagian, tidak banyak orang, tapi ada. Padahal ke masjid dia tidak semangat. Mana yang lebih mustajab, doa di masjid atau di kuburan? Di masjid. Lengkap dalilnya semuanya. Malaikat ikut mendoakan. Di kuburan justru dilarang, tapi itu yang dibuat. Makanya ya pasti yang dimaksud oleh Nabi bukan yang di sana-sananya, bukan. Dan orang yang melakukan yang tawassul menghadap ke kuburan keramat pun bukan juga kuburan yang jauh dia cari. Kalau jauh dia kunjungi, iya kan? Kalau jauh dia kunjungi. Makanya ada sekarang namanya wisata religius. Kalau kuburan keramatnya misalnya ada di Sumatera Barat, tidak ada mereka dari sini mereka sholat menghadap ke situ, nggak ada. Mereka pasti ke sananya pergi. Sunan Ampel misalnya di mana? Yang mana? Nah, Jawa Timur. Bagi yang menganggap di sana keramat, dia perginya ke sana. Tidak mungkin dia sholat masjid sini menghadap ke sana. Ada itu yang dimaksudkan. Betul kan? Nah, jadi bukan itu, Pak. Dah jelas sekali, Pak. Kalau Bapak masih ragu juga masalah itu, ya ini sebenarnya hanya
hanya alasan-alasan yang dibuat-buat oleh orang yang ingin melegalkan itu. Tidak ada di dunia ini kecuali depan masjidnya ada kuburan. Betul, saya setuju itu. Tapi Nabi pasti bukan itu yang dimaksudkannya. Nabi pasti paham ketika mengatakan itu, la tusallu ilal kubur, jangan sholat ke kuburan, maksudnya yang di depan kita. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi nak bangun Masjid Nabawi. Bapak pernah baca sirah kan? Ketika Nabi pertama sampai di Madinah, apa yang dibangunnya dulu? Perumahan dulu atau masjid? Masjid. Makanya di Arab Saudi itu orang bangun perumahan, masjid dah lengkap sebelum bangun rumah. Kalau kita rumahnya dah lapuk, masjid belum, tidak siap-siap. Karena mereka paham sirah Nabi SAW. Sebelum bangun perumahan, developernya siapkan jalan sudah beraspal. Air, instalasi air sudah masuk, listrik sudah masuk jaringannya, telepon sudah masuk, dah lengkap itu baru mereka bangun. Masjid sudah selesai. Kalau kita enggak, dah lapuk masjid, dah lapuk rumah kita, masjid juga belum ada. Nah, Nabi SAW ketika bangun Masjid Nabawi, apa yang beliau lakukan? Di lahan itu ada kuburan, maka beliau pindahkan itu kuburan. Jelaskan maksudnya. Beliau tidak cari kuburan ke Mekah, ke Ma'la sana. Pindah pun kuburan itu enggak ada. Karena nanti menghadap dari Madinah menghadap ke Ka'bah akan menghadap ke kuburan Ma'la. Enggak itu yang dicarinya. Berarti Nabi paham apa yang dimaksudkan. Bahwa yang dimaksud adalah yang langsung di depan kita, bukan yang jauh-jauh di depan. Masih ragu, Pak? Fokus kepada apa yang kita inginkan, itu yang sebenarnya dibilang Bapak ini. Jadi kami ini menangkap dalam hukum ini kalau berbelok-belok payah dan pening. Jadi lebih fokus oleh doa ini. Baik. Dah paham. Saya pun jadinya mohon maaf jadinya. Saya dah paham juga sekarang. Berarti tidak boleh belok-belok. Dah? Sebenarnya saya dari sini menghadap sini aja terus, tidak belok-belok juga sih sebenarnya. Karena masalah ini saling terkait, saling terkait. Nah, baik. Sekarang kita mulai dari menghadap langsung ke kuburan. Dah jelas yang dimaksud dengan menghadap? Sudah jelas? Dah datang apanya? Gimana? Nah, kan saya berkatakan, saya mau bahas itu juga, cuman tuan-tuan tidak suka belok-belok. Itu masalahnya. Jadi semua pertanyaan itu, ini yang akan saya bahas sekarang ini. Semuanya akan saya bahas. Cuman tuan-tuan inginnya jangan belok-belok. Akhirnya pertanyaan juga belok-belok juga. Baik, saya jelaskan. Saya mulai dari apa yang dikatakan beliau tadi. Apa yang dimaksud dengan menghadap? Dah. Anak kira tadi, kenapa saya bahas yang lain dulu? Saya sebenarnya menganggap bahwa orang kita paham semua yang namanya menghadap. Iya kan? Apakah ada batasnya? Mungkin beliau mengkiaskan yang kiblat, menghadap kiblat kan jauh tuh. Kan memang tidak ada kiblat kecuali Ka'bah. Makanya jauh memang satu-satunya. Tidak ada orang menghadap kepada Ka'bah. Tapi ketika kuburan itu banyak. Makanya Nabi yang maksudkannya adalah kuburan yang ada di depan. Sudah selesai sebenarnya, masalah terang sekali masalah ini. Cuman karena ada sebagian yang nyinyir di antara para pendakwah. Ini Mas mohon, nanti tidak jelas lagi ini. Ya, tidak jelas lagi nanti. Nah, jadi ketika sebagian pendakwah mengatakan ingin melegalkan masalah ini, sebenarnya saya akan sampai juga ke situ, tapi tidak melegalkan
tetapi membahas masalah pendapat ulama, kan itu yang saya katakan. Bukan mengingkari hadis Nabi, bukan mengingkari pemahaman. Di mana masjid yang tidak ada kuburan di depannya? Ini bukan bahasa ilmiah. Ini bahasa nyinyir. Tapi ada dai yang mengatakan itu, ada ustadz mengatakan itu. Makanya saya bahas ini. Jelas? Nah, yang pertama, bahwa salat di kuburan dilarang. Selesai? Hukumnya ada yang katakan wajib? Ada yang katakan wajib? Nah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jumhur mengatakan makruh. Sebab alasan mereka ada hadis lain yang zahirnya bertentangan dengan hadis ini, yaitu hadis tentang keutamaan umat ini. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini tempat beribadah, masjid. Kan bukan tempat bangun masjid maksudnya, tempat sujud. Masjidan wa tahura, dan bisa dipakai untuk alat bersuci. Yaitu ketika tidak ada air kita tayamum. Ini kekhususan. Nah, di sini kenapa dikecualikan kuburan? Kan itu? Karena ini hadis tentang keutamaan, tidak boleh ada pengecualian, kata Ibnu Abdul Bar. Tidak boleh ada pengecualian. Baik. Lalu dijawab oleh Imam Ahmad dalam masalah ini, Nabi telah mengecualikan sendiri. Kalau Nabi mengecualikan, kita ikut kaidah umumkah atau ikut Nabi alaihi salatu wasallam? Ikut Nabi alaihi, Nabi yang mengecualikannya, Nabi yang melarangnya. Nah, dari situlah berangkat mereka, apakah larangan itu haram atau makruh. Dan sebagaimana ulama sepakat, solat di dalam kamar mandi boleh? Solat di dalam WC boleh? Enggak, kan masuk bagian dari bumi juga. Siapa kecualikan? Nabi alaihissalam. Kalau kita terima dia kecualikan enggak boleh solat dalam WC, ya kita terima juga Nabi kecualikan enggak boleh solat di kuburan. Selesai. Soal hukum ini bagian para fuqaha, tapi bagi kita orang taat, karena dilarang kita tinggalkan. Baik. Kembali ke masalah tadi, menghadap kuburan. Menghadap kuburan ini terbagi dua. Satu, memang kita tidak ada perantara antara kita dengan kuburan itu. Itu langsung menghadap kuburan. Nah, kondisi yang ini terbagi dua pula. Satu, orang ini berniat mentakzim orang yang dikubur ini. Jelas? Bukan lillah. Atau mentakzim orang ini bersama Allah. Apa hukumnya? Bukan haram lagi. Syirik. Batal sholatnya. Bil ijma', tidak ada khilaf. Ijma' mengatakan batal sholatnya. Dan bahkan batal Islamnya. Karena dia menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kuburan yang lain pun, yang jauh pun, asal dia niatnya menghadap kuburan itu batal sholatnya. Yang kedua, bila niatnya lillahi ta'ala, tapi dia sholat di situ, dia nggak tahu ada larangan, tidak ada niat untuk mentakzim itu kuburan, maka sholatnya insya Allah sah. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian yang lain batal. Jumhur tadi mengatakan makruh, berarti kalau makruh sah sholatnya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan menurut masyhur dalam mazhabnya sholatnya tidak sah. Apa sebab? Karena larangan yaqtadil fasad. Larangan itu merusak amal.
merasa aman. Jelas kaum muslimin? Dah. Berarti dua-duanya bahaya betul tidak? Dua-duanya bahaya. Kalau gitu tinggalkan. Ya? Itu tinggalkan. Tidak ada satupun yang menguntungkan. Tidak ada satupun yang menguntungkan. Apalagi negeri ini luas sekali. Nah, ini yang tidak ada perantara sama sekali. Yang kedua adalah kuburan antara orang sholat ini dengan kuburan itu ada pembatas. Misalnya masjid, dulu masjid kan tak berdinding. Sah? Kalau masjid sekarang semuanya berdinding. Di balik dinding ada tembok pemisah. Jelas? Jelas Pak ya? Jelas. Nah, dalam kondisi ini terbagi dua lagi. Bila orang sholat di situ untuk mentakzim orang yang di kuburan itu, kembali lagi ke masalah pertama tadi, sholatnya batal karena ada niat syirik dalamnya. Kondisi kedua, dia sholat lillahi ta'ala, bukan untuk kuburan itu, karena kuburan sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini insya Allah sholat tidak apa-apa. Ini yang kadang-kadang tabu bagi sebagian kita. Tidak mau sholat yang di depannya ada tanah kuburan yang padahal sudah terpisah dari lahan masjid. Jelas? Nah, sebagian karena waraknya, tapi ini tidak wajib saya katakan, waraknya karena ada syubhat di situ, maka lebih selamat bagi agama kita dan kehormatan kita cari masjid yang tidak ada kuburan di depannya. Karena ada dikhawatirkan. Jangan-jangan, wallahu alam, ini yang dikhawatirkan. Kita kan tidak boleh menghukum niat orang. Niat orang kan Allah yang maha tahu. Tapi jangan-jangan ada terniat oleh orang yang jadi imam di situ mentakzim kuburan, apalagi kuburan wali. Apalagi kuburan-kuburan yang keramatkan. Kalau saya secara pribadi, ini amalan saya. Kalau fatwa ulama jelas tadi, mereka tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau saya mencari kuburan yang memang steril, masjid yang memang steril dari kuburan supaya selamat. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, Ustadz, ada yang berwasiat bila saya meninggal kuburkan depan mihrab. Saya katakan ini wasiat yang wajib untuk ditolak. Ya, yang lain berfatwa selain itu silahkan, saya hormati. Tapi kalau saya yang ditanya, saya katakan jangan. Apa sebab? Sebab kesyirikan pertama terjadi di permukaan bumi adalah karena mengkultuskan orang saleh. Kesyirikan pertama terjadi di permukaan bumi adalah mensekutukan orang atau mengkultuskan orang saleh. Dan meletakkan kuburan dekat masjid adalah potensi besar untuk melakukan atau untuk hal-hal tersebut. Karena memang ahli kubur ada komunitasnya, yang hidup ada pula komunitasnya. Alasan orang kan sering supaya terdengar azan, terdengar orang ngaji. Kalau tuan-tuan tidak azan, tidak sholat semasa hidup, tidak ngaji semasa hidup, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya ketika hidup inilah kita dengar azan kita datang, ketika kita dengar orang ngaji kita ngaji dan sebagainya. Nah, jelas? Ya kalau jelas selesai kita. Sebenarnya ada beberapa masalah lagi. Ya. Silakan Pak. Yang membatalkan sholat tadi saya dengar kalau dari lengkap syaratnya, amal sholatnya, tapi kalau baju curian batal sholat ya? Enggak. Khilaf sebenarnya di antara ulama. Kan itu sih. Iya. Nah sekarang di kampung-kampung sudah dikuasa. Enggak, saya. Nah yang maksud saya kalau baju curian itu mana tahu juga termasuk. Itu kan satu tahun tadi. Iya. Bagaimana baju kredit itu? Jadi di kampung-kampung misalnya muslim itu hari raya itu saya bikin demo. Belum dibayar kredit itu terima macam mana pula kira-kira itu.
termasuk juga di kota Pak. karena Ustaz juga mengatakan kredit itu riba. Baik. Bajunya kredit Pak, riba Pak, gimana sih Pak? Apa udah boleh pusing-pusing belok-belok nampaknya. Ini katanya pusing. Tapi katanya tidak suka belok-belok. Ini belokkan masalah lain. Bapak tidak konsisten Pak Ketua. Saya belok-belok nggak boleh, Bapak ajak saya belok-belok. Saya belok-belok masih di lingkungan kan, belok-beloknya jauh tuh. Baik-baik. Masalah kredit. Kredit itu kan utang, Pak. Itu utang kan? Nah, utang itu kalau dia halal, maka produk hasilnya halal. Tapi kalau hutang itu haram, maka hasilnya haram, sama dengan yang tadi. Nah, apakah kredit itu haram atau halal? Tentunya bilang haram. Saya belum lagi, dah duluan boleh. Dah selesai Pak. Minta fatwa sama dia. Hah? Apa? Kredit itu barakallahu fikum. Ada kredit yang sifatnya riba, ada yang non riba. Apa contoh yang non riba? Saya beli air ini 2000 satu botol. Lalu saya nak jual, kalau saya kontan 2.500. Kalau saya jual kredit 2 hari Pak, bukan 2 tahun, masa sebotol 2 hari. Mana tahu anak-anak pondok kan coba pula kredit kan. Kamu beli ini 3.000, bayarnya 2 hari. Ya, sehari 1.500. Nah, yang seperti ini kalau dia tetapkan di majelis itu, saya ambil kontan, bayar selesai, itu tidak riba. Atau saya putuskan saya ambil kredit 2 hari, itu juga tidak riba. Tetapi kalau keduanya berpisah tanpa menetapkan akad di antara keduanya, itu riba, tidak boleh. Jelas Pak? Kalau tidak jelas saya ulang sampai 40 kali. Saya kan sedang menjelaskan ini nih, mana yang haram, mana yang riba, mana yang tidak riba. Sekarang Bapak beli baju raya nih, dekat raya nih. Nah, beli baju dengan sistem yang pertama, cash 350.000, kredit 500.000. Nah, putus, oke. Kalau sudah oke, salah satu daripada kedua akad itu tanpa ada hal yang lain selain itu sah. Tapi sebagian ulama mensyaratkan, dengar Pak, yang didapat dulu. Sebagian ulama mensyaratkan harus angsurannya dari awal sampai akhir sama, tidak ada pakai DP. Ini sepakat mengatakan halalnya. Sedangkan bagi yang pakai DP terjadi khilaf di antara ulama kontemporer. Sebagian menghalalkan, sebagian mengharamkan. Itu barangkali mazhab ustadz yang mengatakan baju kredit tidak boleh pakai hari raya. Nah, karena biasanya pakai DP. Wallahu alam, masalah DP hari ini itu sudah merupakan hajat yang tidak bisa ditinggalkan orang. Oleh sebab itu, wallahu alam, kalau hanya masalah DP, saya mengira itu tidak terlalu masalah. Cuman ada masalah lain lagi. Apa itu? Bila ada keterlambatan bayar, kena penalti, ini riba. Kalau ada itu masuk dalam klausul, maka baju Bapak jangan dibawa hari raya. Tapi kalau tidak masuk, ada penalti, ya Pak ya, nah, maka pakailah, halal insyaallah ta'ala. Silakan Pak. Nah.
Iya. Subhanallah. Bapak tangkap tuh masalah itu, risau saya jadinya. Nah, saya kan itu kan sebenarnya tadi lewat saja itu. Ini misalnya. Tapi karena sudah ditanyakan, ini hasil korupsi. Semua orang sepakat bahwa hasil korupsi haram. Sampai ada yang bertanya waktu itu ke saya, Ustaz, orang korupsi potong tangan enggak? Saya bilang enggak. Ya, orang korupsi potong tangan enggak? Enggak. Tapi potong ini. Tergantung keputusan pemerintah menetapkan hukumannya. Tapi hukum potong tangan tidak, dia enggak mencuri. Syarat pencurian enggak ada pada dia. Dia itu ya dulunya amanah dia. Harusnya amanah tapi dia berkhianat. Maka hukumnya terserah kepada hakim yang menghukum. Tentu saja berdasarkan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini terbuka hukumnya. Bahkan kalau saya sambil bercanda saya bilang tidak potong tangan tapi potong leher. Karena ini kalau pencuri satu orang yang menderita. Kalau korupsi satu umat menderita. Nah, sekarang kita diberi hadiah hasil korupsi. Bapak pastikan dulu, benar nggak itu hasil korupsi? Karena dia punya usaha lain. Mungkin dia punya tambak ikan, atau dia punya properti lain yang bukan hasil korupsi. Maka kita ketika diberi orang tidak punya kewajiban, Pak, ini hasil korupsi apa bukan? Jangan. Satu, menyulitkan kita. Dua, membuat dia tersinggung. Sah? Tapi kalau memang kita dah dekat sekali, dah tahu, dah cerita sama kita, saya dapat proyek kemarin, ini apa namanya istilahnya, saya dikasih oleh orang kontraktor sekian, aman ya, kamu nanti pas hari raya saya kasih, itu dah pasti itu. Nah, kalau gitu jangan pakai hari raya tuh. Jangan pakai hari raya itu. Sebab kita tahu itu dari yang tidak halal. Nah, sholatnya, saya luruskan tadi, bukan sholat kurang sah, enggak. Sholatnya asal syarat dan rukun lengkap, sah. Karena syarat sah itu kan syarat rukun, sah. Sedangkan diterima ada lagi syarat lain. Ini yang sering kita lalaikan. Syarat diterima, satu, ikhlas. Dan ini bunyinya mudah, tapi sulit penerapannya. Mohon maaf Pak, bukan kita saja, ulama-ulama besar. Mereka sendiri merasakan itu beratnya ikhlas. Apalagi kita. Tapi kita berusaha terus. Jangan berhenti berusaha. Yang kedua, memang mengerjakan sesuai SOP. Saya katakan, kalau bahasa orang-orang ini sesuai sunnah Nabi SAW. Karena kita beribadah kepada Allah sesuai yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Bapak sendiri kalau bikin proyek ke orang, pasti Bapak ingin orang ini selesaikan sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Kalau speknya beda sedikit, ada temuan sedikit, Bapak tidak bayar, betul kan? Allah juga begitu. Ustaz tahu dari mana? Dari Nabi SAW melalui Al-Quran dan hadis. Siapa yang mengada-ngada amalan yang tidak ada dalam perintah kami, ditolak. Ya. Lalu ada sebagian, coba aja dulu. Kan sebagian kan gitu kan. Nanti mudah-mudahan lulus pemeriksaan. Gitu kan? Mudah-mudahan lulus di pengawas nanti. Lulus pengawas kan dapat rekomendasi kita. Dibayarkan 100%. Apakah yang seperti itu aman? Tidak aman. Karena berapa banyak orang sudah 15 tahun, habis itu diungkit kembali. Ada kan? Kasusnya. Masuk penjara. Karena dulu pengawas meluluskannya. Dalam hal ini kan ulama tuh. Ulama sebagian meluluskan, nggak apa-apa, ini bagus, silakan buat. Banyak orang yang buat, bahkan sebagian besar orang melakukannya. Buat saja, tidak ada masalah. Sama korupsi kan sebagian besar orang pakai diluluskan oleh pengawas, kayak gitu kan? Karena lulus itu kan bersyarat juga. Ada tes dan tasnya. Ya tak? Di manusia lulus, tapi dalam pemeriksaan Allah tidak. Itu yang kita takutkan. Makanya saya mengajak semua kaum muslimin yang sampai suara saya kepadanya, yang meragukan itu tinggalkan. Ini manhaj Nabi SAW.
Yang subuhat itu tinggalkan. Ini manhaj Nabi SAW. Yang tidak ada dalilnya itu tinggalkan, karena ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Jelas sekali. Saya tidak mau kecuali yang SOP-nya jelas. Sebab saya sering mengalami satu, Pak, tidak ada honor. Ini yang paling sering. Tidak ada SK. Tidak ada SK. SK itu kan surat perintah pengerjaan, sah? Tidak ada SK, tidak ada honor saya, walaupun di level internasional. Tampil di level internasional. Kalau saya lihat SBU-nya, standar biasasi biaya umumnya, honor saya 20 juta, Pak. Sekali tampil tuh. Cuman karena SK-nya nggak ada, 0. Mau tuntut kemana? Nanti ketika kita amalkan amalan, datang dalam pemeriksaan Allah SWT, hisabnya, dia katakan, ini kenapa 0? Padahal saya setiap hari sudah jam 2 bangun lagi sampai fajar saya baca ini terus. Siapa yang perintahkan Anda? Ustaz Dasman, minta sama Dasman. Saya tak pernah memerintahkan. Buktinya panggil Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad dipanggil jadi saksi. Kan Nabi jadi saksi nanti. Kamu yang suruh mereka. Nah. Lalu tanya lagi, siapa yang suruh? Oh, rupanya Pak Ahmad Rias. Dia yang suruh. Panggil dia. Kamu kenapa turun? Menurut saya, mandai-mandai sendiri kamu katanya. Jadi, kalau di pemeriksaan manusia, lulus. Tapi pemeriksaan Allah, tidak lulus. Makanya berapa banyak kasus yang sudah terpendam lama, dibangkitkan kembali. Apalagi kalau di sana ada orang-orang yang kontra politis dengan kita. Nah, itu kalau dalam politik itu pasti banyak hal-hal yang dilakukan. Nah, jadi mohon maaf Pak ya, jadi sah, tetapi tidak diterima. Sah, tapi tidak diterima. Apa pasal? Karena ada hal yang dilanggar. Wallahu taala alam. Ini mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf sekali. Saya memang dari dulu suka muter-muter, Pak. Nah, itulah. Ini yang belum saya bisa tinggalkan. Karena saya terpengaruh oleh teman. Memang teman itu berbahaya. Gitu. Teman saya orang Maroko. Orang Maroko itu suka panjang-panjang, muter-muter. Saya di malam ujian S2, awak sengaja di balkon, kunci, supaya jangan terganggu untuk membaca murajaah. Ya, dari sebab Isya. Rencananya sampai jam 12. Ini gador-gador pintu. Masa dibuka? Nah, saya sedang ujian. Mau murajaah tidak perlu, kamu pasti lulus katanya. Gitu aja bahasanya. Diajak saya berbincang sampai jam 12, Pak. Dari lepas Isya. 4 jam bersembang-sembang dia. Tapi ilmu isinya semuanya memang kami tidak ngomong kosong. Jadi mohon maaf kalau saya memang terpengaruh oleh kawan. Ar-rajulu ala dini khalilihi, kata Nabi. Lah orang itu biasanya terpengaruh oleh temannya. Jadi oleh sebab itu cari teman yang menambah, bukan teman yang mengurangi. Cari teman yang saleh, bukan teman yang saleh. Alhamdulillah beliau, saya sebut, kalau kami nyebutnya dengan syaitanul kutub, setannya buku. Dia hafal keberadaan buku di pustaka manapun di dunia ini. Jadi skrip ini dosen-dosen profesor aja tidak tahu, nanya ke dia. Ini di mana ada kitab ini? Di mana ada kitab ini? Kalau saya ke pustaka, saya lebih senang nanya ke beliau lewat telepon daripada dia cek di komputer. Lebih cepat. Kalau nanya ke dia, buku ini di mana? Oh, itu di pustaka Fakultas Syariah. Itu di pustaka Fakultas Hadis. Itu pustaka Fakultas Al-Quran. Sampai nomor raknya tahu dia. Wallahu musta'an. Terima kasih dan maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.